Ilan ketuanku, oh, laku budi bakaraya malam ini tontong selakona tuanku re sumanyana masuk kami ilan ketuanku. Who
Selamat pagi, salam. Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam rumah Tuhan pada saat ini untuk bersama-sama mengalami dan menikmati hadirat-Nya. Saat ini kita telah memasuki Minggu Paskah kelima sekaligus pembukaan Pekan PI Gereja Toraja di bawah tuntunan tema Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan, mulia, mulia. Namanya dari
mulia namanya. Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Kita baca secara berbalasan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang dan lumukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Tolong, ya Allah.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah dan hayati serta aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 7-11 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Silakan duduk. Mari dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mohon anugerah pengampunannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami yang membuat kami sering lalai akan perintah-Mu dan melawan kehendak-Mu, baik lewat pikiran, tutur kata, sikap, dan perbuatan kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Puan dari bunga koseng
sayangku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Tiba saatnya bagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita dengan baik yang akan kita serahkan ke rumah Tuhan. Persembahan kita akan diiringi dengan nas persembahan terambil dari Mazmur 51 ayat 14. Demikian firman Tuhan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sambil kita membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan, kita angkat pujian, aku bersyukur kepadamu. Saja. Kita ulang lagi, aku bersyukur padamu. Terimalah persembahanku. Bersama
kita ulang, aku bersyukur padamu. Persembahan padamu, ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Panaskan syukurku ini pada kasih sayang. Terimalah persembahanku. Ayat yang kedua, terimalah persembahanku. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku, dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktu Kau pakailah, memuji-Mu selamanya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31
ayat 31 sampai 34. Pembacaan yang berikut dari kitab Ibrani 5 ayat 1 sampai 10, Ibrani 5 ayat 1 sampai 10, dan pembacaan Injil dari Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Kita berdoa. Hanya kepadamu lah ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu dan menaikkan syukur. Karena Engkaulah Allah kami, pemilik dan pemelihara hidup ini. Kami bersyukur hanya oleh anugerah-Mu kami masih dilayakkan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sabda Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar semuanya dan mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus memuliakan dirinya sendiri
Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian sabda Tuhan. Hosiana. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkan perkataan bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?"
Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah mengantar kita menjalani hidup. Minggu ini kita memperingati Prapaskah 5, sekaligus kita memasuki Pekan Pekabaran Injil. Bahan utama yang akan kita renungkan pada saat ini itu terdapat pada bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita tadi, Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36, di bawah sorotan tema yang mengatakan, Aku akan menarik semua orang datang padaku. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Dalam dunia bisnis atau usaha, ada yang dinamakan strategi marketing, yaitu usaha untuk memperkenalkan atau menawarkan produk atau jasa. Dan karena itu, yang paling utama adalah mengemas atau mempersiapkan supaya bisa menarik atau punya daya tarik. Sehingga apa yang ditawarkan itu bisa kemudian dengan daya tarik atau karena menarik bisa memengaruhi orang dan tingkat penjualan pasti meningkat. Demikian pula dalam dunia entertain, dunia hiburan. Orang pasti akan berusaha bagaimana dia tampil secara menarik supaya disukai, supaya jadi populer, dan itu pasti mendatangkan keuntungan yang besar. Berusaha untuk menarik atau punya daya tarik itu sah-sah saja. Tapi pada kenyataannya banyak sesuatu yang menarik atau punya daya tarik, tapi sifatnya tidak abadi, bahkan semu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, firman Tuhan hari ini, khususnya dalam Injil Yohanes yang adalah bahan utama kita, di situ kita melihat bahwa saat itulah merupakan saat terakhir, atau bisa dikatakan puncak pelayanan Yesus ketika Ia ada di dalam dunia.
Sebab dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, setiap kali ketika dia selesai melakukan mujizat atau pelayanan, selalu Tuhan Yesus berpesan begini, jangan sampaikan kepada orang sebab belum waktunya. Ya. Tetapi dalam pembacaan kita saat ini, apa yang Yesus katakan di situ? Dalam ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Itulah, telah tiba saatnya. Di situ puncak pelayanan Yesus di dalam dunia. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat. Saatnya Yesus dimuliakan. Dimuliakan dalam pikiran manusia atau konsep dunia itu berbeda dengan proses dimuliakan atau berbeda dengan kemuliaan yang akan diterima dan dijalani oleh Yesus. Pasti yang ada dalam pikiran banyak orang ketika dikatakan telah tiba masanya atau telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, yang ada dalam pemikiran manusia bahwa dia akan tampil sebagai seorang raja yang jaya, yang perkasa, dan dia akan taklukkan, dia akan tundukkan semua orang-orang yang selama ini menentang dia. Pasti itu yang ada dalam pikiran banyak orang. Tetapi kenyataannya konsep itu berbeda dengan apa yang akan dijalani dan diterima Yesus. Ternyata dia tidak tampil sebagai raja yang jaya dan perkasa seperti yang dipikiran manusia. Ternyata dia tampil, yang dia maksudkan adalah dia akan menjalani salib, bahkan kematian. Itu yang dikatakan dalam ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kemuliaan yang dimaksud oleh Yesus adalah salib dan kematiannya. Karena disitulah, di salib itulah Yesus memperjuangkan, menebus, menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga banyak orang mengistilahkan dengan bahasa, tidak ada mahkota tanpa salib. Mahkota kemuliaan itu ada pada salib. Karya atau puncak pelayanan Yesus ada pada salib. Karena di situ bukti nyata kasih Allah yang agung dan ajaib. Mengasihi manusia dan dunia ini, menebus dan menyelamatkan manusia dan dunia ini. Dan untuk siapa karya keselamatan itu? Apakah hanya untuk orang-orang Yahudi? Tidak. Kalau kita baca dalam ayat 20, pada saat itu ada juga orang-orang Yunani yang datang untuk beribadah, dan orang-orang Yunani itu dikatakan mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Difasilitasilah oleh Filipus dan Andreas. Apakah Yesus menolak mereka? Tidak. Malah Yesus merespon kerinduan mereka dengan memberikan penjelasan akan kematian atau penderitaan yang dijalani untuk menyelamatkan semua orang
bukan cuma untuk orang Yahudi. Sehingga mau menegaskan bahwa jalan salib yang dilalui Yesus itu menyelamatkan semua orang dan segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada salib itulah terletak daya tarik. Daya tarik yang tidak akan pernah punah. Daya tarik yang tidak akan pernah lekang di sepanjang sejarah manusia. Karena di salib itulah Yesus mengerjakan karya Allah yang paling agung dan ajaib. Di mana-mana kalau manusia itu memperjuangkan kemanusiaan, tidak hanya memperjuangkan dirinya sendiri, dia pasti akan dikenang. Dia sudah tidak ada, tapi dia dikenang. Bunda Teresa, dia kan sudah tidak ada, tapi dia selalu dikenang. Kenapa? Karena dia pejuang kemanusiaan. Mahatma Gandhi juga dikenang, dia sudah tidak ada, tapi dia dikenang. Lebih daripada mereka-mereka itu, Yesus itu akan dikenang di sepanjang sejarah. Karena salib. Di salib nyata kasih Allah yang agung dan ajaib. Dan tidak mudah. Yesus sangat mengakui bahwa untuk menempuh jalan itu sangat tidak mudah. Makanya Yesus katakan dia haru. Untuk menempuh jalan salib, Yesus mengalami kegamangan. Dia galau. Dalam ayat 27, di situ dikatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Kegalauan yang sangat luar biasa. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa jangan saya lewati itu. Ungkapan Yesus ini mau menunjukkan, mau menyatakan bahwa utang dosa kita itu sangat berat. Dan dia yang tanggung. Yesus yang tanggung itu. Dengan bahasa lain, Yesus pernah katakan, kalau bisa kiranya cawan ini lalu daripada aku. Itu berarti bahwa jalan salib itu tidak mudah. Sangat sulit dalam kemanusiaan Yesus, karena Yesus benar-benar Allah, Yesus juga benar-benar manusia. Dalam kemanusiaan itu dia sangat luar biasa tertekan. Tapi akhirnya Yesus punya kekuatan dan dia katakan tidak. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Disinilah kalau saya tidak melalui ini, maka semua rangkaian pelayanan kehadiran Yesus tidak ada artinya. Tidak. Yesus katakan dia akan melalui. Karena untuk itulah dia ada pada saat ini, kata ayat 27. Karena ketaatannya yang sangat luar biasa. Itulah maka Bapanya mempermuliakan Yesus. Di salib itulah letak kemuliaan. Sekali lagi di salib itulah terdapat daya tarik yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa nanti di salib itulah akan terbukti siapa yang memiliki kekuasa yang sesungguhnya. Orang-orang yang selama ini merasakan atau tampil dengan kuasanya yang menekan, yang membuat sesamanya menderita, bahkan Yesus sendiri diolok-olok, Yesus sendiri akan naik di atas salib dengan kuasa orang-orang yang merasa dirinya hebat.
Yesus katakan nanti akan terlihat. Di salib itulah nantinya terbukti kuasa Allah itu tidak bisa tertandingi dengan kuasa-kuasa apapun. Kuasa-kuasa itu akan direndahkan. Dikatakan mereka akan dilempar keluar. Mau membuktikan bahwa kuasa Allah itu dalam Yesus Kristus tidak sebanding dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Ayat 31 pembacaan kita. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat, dalam kemuliaan itulah kemudian Yesus akan menarik setiap orang datang padanya. Perhatikan, dalam kemuliaan itulah Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Perhatikan perkataan ini. Yesus yang menarik. Yesus yang menarik. Dan saya mau katakan, bersyukurlah kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, bersyukurlah orang-orang yang mengimani Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita inilah yang menerima kasih karunia Allah. Kita ditarik oleh Yesus. Bukan pilihan kita, tapi oleh kasih karunia Allah kita ditarik. Ditarik oleh Yesus. Atau dengan bahasa lain, dipanggil. Kenapa Tuhan menarik kita? Kenapa Tuhan memanggil kita? Karena Tuhan mau pakai kita. Dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Tuhan menarik kita untuk menempatkan kita dalam pelayanannya. Supaya apa? Supaya kita yang ditarik, supaya kita yang dipanggil, itu dikatakan menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Siapa yang ditarik? Tadi sudah dikatakan semua orang percaya. Bukan hanya penatua, bukan hanya diaken, bukan hanya pendeta. Kita semua sudah ditarik oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Berarti kita terlibat di dalam mengangkat panggilan pelayanan untuk menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Inilah yang terkait dengan pekan pekabaran Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Kata Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat 17 itu katakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dalam rangka pekabaran Injil saat ini, kita semua mau diingatkan. Panggilan kita memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil? Apakah harus menjadi pendeta semua? Tidak. Setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, dia dipanggil untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar selamat kepada semua orang. Di mana? Apakah hanya di gereja? Tidak. Di mana saja Bapak Ibu diutus dalam tugas pekerjaan, itu adalah ladang Tuhan untuk Bapak Ibu memberitakan Injil di sana. Tidak mudah. Dalam kita berkarya sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, kadang-kadang kita disepelekan.
Kadang-kadang kita disingkirkan, kadang-kadang kita dilecehkan, kadang-kadang kita direndahkan, dan sebagainya. Terjadi penolakan-penolakan. Tetapi mari kita melihat bagaimana Yesus menghadapi semuanya. Yesus juga sempat merasakan, kalau bisa saya mundur tadi, karena beratnya. Kenapa Yesus punya kekuatan? Karena hidupnya berpusat kepada Bapaknya. Sehingga dia punya kekuatan. Ketika dia berpusat kepada Bapaknya, dia punya kekuatan untuk tetap taat, melaksanakan panggilan sampai tuntas. Di mata manusia, mungkin kita direndahkan. Tetapi sepanjang kita berfokus, berpusat kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menghormati kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjawab panggilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, dalam melaksanakan panggilan, orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan juga saya, dikatakan tentunya kita harus punya daya tarik untuk dapat menarik sesama kita. Artinya tujuannya adalah bukan kita menarik, bukan kita berusaha tampil untuk menarik kepada orang lain lalu berpusat kepada diri kita, tetapi menarik orang untuk membawa dia kepada Yesus. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita berusaha menarik tapi pusatnya kepada diri kita, supaya kita yang dipuji, supaya kita yang disanjung. Maksudnya dalam panggilan kita, tarik orang, bawa kepada Yesus. Tapi dari semuanya itu kita pun harus menghayati bahwa persoalan itu adalah pekerjaan Tuhan, karena yang sesungguhnya yang menarik mereka nantinya itu adalah Yesus, adalah Allah. Aku yang akan menarik. Karena biasanya kita juga putus asa. Kita menghadapi orang-orang yang keras kepala, lalu kita katakan, ya kapan dia berubah? Sudah berulang-ulang kali saya ke sana tapi tidak berubah-ubah juga. Jangan putus asa, tidak usah putus asa. Tuhan yang bekerja, itu kuasa Tuhan. Kita tidak punya kemampuan untuk merubah orang, jangankan orang lain, anak kita saja. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kuasa. Yang bisa mengubahkan adalah Tuhan. Itu yang Yesus katakan, aku akan menarik. Aku akan menarik. Jadi dalam pemberitaan Injil, ya, dalam mendemonstrasikan Injil di kehidupan kita, jangan pernah kecewa. Walaupun katakan ya namanya kita manusia kan punya perasaan, katakanlah begitu. Tapi kita harus kembali. Bahwa sepanjang kita berpusat kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja untuk mengubahkan. Dan yang kita harus ingat adalah, dalam kita melaksanakan panggilan kita, memberitakan Injil, kalau kita tidak tuntas dengan diri kita sendiri, kita akan gagal. Kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri, kita akan gagal. Dalam rangka kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, kalau kita hanya berpusat atau mengandalkan ego kita, kita pasti akan gagal. Bukannya menarik, tapi malah menjadi batu sandungan. Kalau kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Tapi kalau orang percaya berpusat kepada Tuhan, melaksanakan pola pelayanan seperti yang Yesus lakukan, maka orang percaya hidupnya akan menarik sesamanya. Yesus akan menolong untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau diingatkan siapapun kita hanya alat. Jangan pernah putus asa ketika seakan usaha kita belum berhasil, karena yang menentukan adalah Tuhan. Yesus yang akan menarik mereka. Tugas kita adalah terus dan terus memberitakan Injil. Jangan tunda-tunda, karena waktunya sangat terbatas. Kata ayat 35 sampai dengan ayat 36,
Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sepanjang Tuhan masih kasih kita kesempatan, jangan keraskan hati kita. Hiduplah berpusat kepada Tuhan, sehingga kita tahu, kita mengenal pola pelayanan Tuhan untuk kita laksanakan dalam panggilan kita. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Bersyukur kita adalah orang-orang yang telah ditarik oleh Yesus. Kita menyaksikan daya tarik yang ajaib dan agung di atas salib yang menganugerahkan kita keselamatan. Kita semua terpanggil untuk melanjutkan karya pelayanan Allah yang sudah dirintis oleh Allah, memberitakan Injil. Di mana saja kita ada, kita harus mengaminkan. Di situ adalah ladang Tuhan, di mana kita diutus untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kalau pada kenyataannya sering kita direndahkan, yakinlah bahwa Tuhan tidak merendahkan kita. Dia selalu ada di pihak kita untuk memberikan kita kekuatan. Amin. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, Majelis Jemaat Keramat akan melaksanakan layanan sakramen perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Dan karena itu mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam layanan sakramen perjamuan kudus, dengarkanlah titah perjamuan kudus. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dari perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita.
Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri kita sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerah-Nya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau berkanjang dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesama manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Demikian formulir untuk mempersiapkan kita mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus yang dijadwalkan oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat kita akan menaikkan doa syafaat, dan dalam doa syafaat kita mendukung dalam doa jemaat Tuhan yang sedang berada dalam gangguan kesehatan. Di lembaran warta jemaat itu ada tercantum nama-nama anggota jemaat, dan ada tambahan yaitu Bapak David Buntu yang juga saat ini sedang ada di Kalimantan dan juga menjalani perawatan karena gangguan kesehatan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu lah kami diperkenankan untuk menyembah-Mu dalam ibadah hari Minggu. Baik kami yang ada dalam ruangan gedung gereja di sini, maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada dari tempat mereka masing-masing yang juga mengikuti ibadah bersama saat ini. Kiranya penyembahan yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua, untuk menguatkan iman kami, menghayati bagaimana karya kasih Allah yang begitu agung dan ajaib, dan sekaligus menghayati bahwa kami bersyukur karena oleh kasih karunia dari Tuhan kami ditarik, kami dipanggil untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, kami dipulihkan, kami diperdamaikan oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan karena itu kami semua dipanggil untuk melanjutkan karya Allah, misi Allah yang telah dirintis oleh Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup berpusat kepada Kristus, sehingga kehadiran kami, panggilan kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati dan hidup kami. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkan hidup kami, untuk kami tidak hanya memperkatakan dan mendengar firman, tapi sungguh-sungguh kami melakukannya, menyatakan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Kami sungguh percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi berbuah banyak
lebat, karena Tuhan memperlengkapi kami semua. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini mendoakan untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah dalam kehidupan pribadi, berkati dalam kehidupan keluarga, berkati dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Sebab daripada mula sumber segala harapan, sumber segala berkat. Jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan di tengah-tengah situasi atau masa pandemi saat ini. Dalam kemanusiaan seringkali kami terbatas untuk melihat cara Tuhan bekerja. Tolong jemaat-Mu Tuhan untuk tidak kehilangan semangat, meyakini bahwa Tuhan punya cara. Kuasa Tuhan pasti nyata dan dialami bagi setiap umat yang terus bertekun, penuh kesabaran, untuk selalu hidup dan mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti bukakan jalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini kami mendoakan buat orang tua kami yang menjalani masa tua. Tuhan tetap berikan semangat dan sukacita, menghayati bahwa masa tua itu adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk dapat dinikmati baik di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang berada dalam gangguan kesehatan, seperti yang termuat dalam warta jemaat dan yang sudah disebutkan, ataukah mungkin ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat. Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kami memohon kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, memberkati upaya-upaya yang dilakukan, sehingga melalui semuanya itu mendatangkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berduka, kuatkan dan hiburkan untuk tidak larut dalam duka cita. Yang sedang bergumul, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini, kuatkan iman jemaat-Mu supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi terus berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa di dalam sorga, walaupun kehidupan ini syarat dengan berbagai tantangan, kami sungguh menyaksikan, kami mengalami, kami menikmati betapa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan hadir dan memelihara serta memberkati hidup kami. Atasnya kami bersyukur Tuhan. Secara khusus kami mau menaikkan syukur atas sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu, semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, yang Tuhan panggil untuk menata dan melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, sehati sepikir, berikan kami sukacita untuk tetap menata pelayanan dengan baik, dan berbagai program-program yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun ini. Berkati Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, membangun persekutuan, dan tentunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendoakan anak-anak yang Tuhan anugerahkan cucu-cucu, berikanlah pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Ya Allah Bapa di dalam sorga,
Kehidupan kami pada pekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Doa harapan kami, kiranya di minggu yang akan datang, Tuhan melayakkan lagi kami untuk dapat menikmati persekutuan, menyatakan penyembahan dalam ibadah hari Minggu, baik di gedung gereja maupun saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampun seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pergilah. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengampunan, penyelamatan. Jadikanlah hidupmu sebagai teladan iman bagi sesamamu. Aku siap ya Tuhan, jadikanlah aku teladan bagi sesamaku. Arahkan hati dan pikiranmu
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ibadah kita pada minggu hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani kita dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mendukung berjalannya ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Penekanan warta jemaat pada minggu hari ini, yang pertama, pada ibadah Jumat Agung mendatang akan dilayani perjamuan kudus. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara kalian yang sudah menerima sidi dan baptis dewasa mempersiapkan diri untuk ikut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Roh Kudus menuntun dan memimpin kita. Dalam rangka Hari Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja, maka akan diadakan ibadah online via live streaming YouTube pada hari Sabtu 27 Maret pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dalam acara ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui sebagai pelayan firman. Yang ketiga, warta Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2021 akan dimulai pada bulan April, rencananya secara online dan onsite. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur 15 tahun untuk menuntun anak-anak kita agar mengikuti katekisasi dengan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Hingga saat ini telah terdaftar 11 orang anak. Yang keempat, warta SMGT. Diinformasikan bahwa pelaksanaan Pasca SMGT Jemaat Keramat akan diadakan pada hari Minggu 4 April jam 5 subuh waktu Indonesia Barat melalui Zoom dan live YouTube. Dihimbau juga untuk semua orang tua agar mengajak dan mempersiapkan, mendampingi anak-anak kita mempersiapkan telur dan hiasan-hiasannya serta bahan-bahannya, dan selanjutnya akan diinfokan oleh kakak SMGT via grup WA. Yang kelima, untuk berlangsungnya ibadah live streaming di Jemaat Keramat dan demi kesehatan kita bersama, harap perhatikan protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dan pakai masker yang benar. Dan sebaiknya, kalau perlu, dengan menggunakan face shield ketika datang beribadah. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan Selamat di Tangan Yesus, Kidung Jemaat 388, baitnya yang pertama.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.